Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya selaku Ketua Kelompok Situ atau C2 untuk membuka presentasi dari capstone 1 kami yang berjudul Alat Pengering Minyak pada Gorengan. Sebelum mulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok ini. Yang pertama ada saya sendiri, Bintang Kawarismi Darwanto. Yang kedua ada Bimo Betauhid Nugroho. Yang ketiga ada Bagaskara Yoga Nepa. Dan yang keempat ada Muhammad Zaki Firdaus. Selanjutnya presentasi saya serahkan kepada Bimo. Silakan Bimo. Oke, di sini saya Bimo Betawi Nugroho dengan NRP 50077221039 akan melanjutkan penjelasan dari Bintang. Latar belakangnya ialah dalam proses pengolahan makanan, terutama makanan yang digoreng, kandungan minyak berlebih menjadi salah satu masalah utama yang dapat mempengaruhi kualitas, rasa, dan nilai kesehatan dari makanan tersebut. Konsumsi minyak berlebih juga tidak efisien secara ekonomi mengingat harga minyak yang semakin meningkat. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah inovasi alat pengering minyak yang mampu mengurangi kadar minyak pada makanan secara efektif tanpa merusak tekstur maupun cita rasa dari makanan tersebut. Tujuan penelitian ialah merancang dan membuat alat pengering minyak yang efektif secara efisien untuk mengurangi kadar minyak berlebih pada makanan secara praktis dan higienis, serta mewadahi residu minyak dari makanan agar bisa digunakan kembali. Target pemasaran kami ada di yang pertama rumah tangga, dan yang kedua UMKM kuliner kesehatan atau diet catering, yang biasanya memproduksi makanan dengan kadar minyak yang rendah. Deskripsi gorengan. Gorengan dalam hal ini mencakup seluruh makanan yang diolah dengan cara digoreng. Contohnya tahu isi, tempe goreng, ayam atau bebek goreng, bawang goreng, keripik ataupun basreng. Deskripsi alat. Alat pengering minyak dari gorengan terdiri dari dua tabung, di mana satu tabung di bagian luar terbentuk solid dan tabung kedua di bagian dalam berukuran lebih kecil dari tabung luar dan memiliki lubang-lubang sebagai jalur keluarnya minyak seperti saringan. Tabung di bagian dalam akan disambungkan dengan motor atau dinamo putar sehingga tabung di bagian dalam akan berputar menghasilkan gaya sentrifugal yang bisa memisahkan minyak sebagai zat cair dan gorengan sebagai benda padat. Mekanisme alatnya, pertama gorengan dimasukkan ke dalam alat tersebut. Kemudian alat dinyalakan. Yang ketiga, tabung bagian dalam akan diputar oleh dinamo. Yang keempat, minyak akan terpisah dari gorengan berkat gaya sentrifugalnya. Dan yang kelima, terakhir minyak yang tersaring akan ditampung dan bisa digunakan kembali. Terima kasih. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Zaki Firdaus, RP 507221017. Selanjutnya saya akan presentasikan yang untuk konversi serapan minyak bisa dilihat pada slide. Lalu selanjutnya ini. Kemudian untuk target penirisan menurut penelitian dari WHO, kadar lemak pada makanan yang masih tergolong sehat adalah kurang dari 10% berat dari makanan. Lalu pada tabel tadi yang sudah saya perlihatkan, bahwa gorengan pada umumnya ditemukan memiliki kadar minyak di atas 10%, sehingga target penirisan yang mampu dilakukan alat ini hingga kadar minyaknya kurang dari 10% dari berat total makanan. Lalu untuk sketsa alatnya bisa dilihat pada slide itu, ada desain shaft dan desain keseluruhannya. Untuk bagian-bagiannya juga sudah ada indikator yang di sini terdapat 4 bowl. Lalu di sini terdapat tempat pembuangan minyak. Lalu untuk pengatur torsi, dan di dalam sini ada motor box yang nantinya shaft akan berputar, yang akan diputar oleh motor. Lalu untuk penentuan jenis material, karena shaft dan bowl akan mengalami putaran dengan torsi dan kecepatan putaran cukup tinggi, material shaft dan bowl harus mampu menahan tekanan geser atau shear stress yang tinggi. Material juga harus tahan terhadap korosi dan asam basa, serta mudah dibersihkan dari minyak dan debu kotoran.
Oleh karena itu, ditetapkan material yang akan digunakan adalah stainless steel IC304 dengan spesifikasi densitas 800 kg per meter kubik dan tegangan geser maksimum 140 megapascal. Lalu untuk perhitungan massa shaft dan ball bisa dilihat pada slide yang sudah kami masukkan untuk perhitungannya. Yang di sini didapatkan massa ball itu 0,55 kg dan maaf, maksud saya massa massa shaftnya itu 0,55 kg, lalu untuk massa ball sendiri itu 0,63 kg. Perkenalkan, nama saya Bagaskara Yoganepa dengan NRP 500 722 1256. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan tentang free body diagram pada mesin peniris minyak, di mana terdapat tiga gaya utama, yaitu torsi, gaya berat, dan gaya sentrifugal. Oke, sekarang untuk perhitungan. Perhitungan yang pertama yaitu adalah penentuan volume bawal putar. Dari studi market, volume konvensional untuk bawal putar berkisar antara 3 sampai 5 liter. Karena alat ini itu dirancang untuk digunakan pada gorengan seperti ayam atau bebek, jadi kami memutuskan untuk memiliki kapasitasnya di atas konvensional sehingga ditetapkan kapasitas alat itu sebesar 7 liter. Lalu untuk penentuan diameter bawal putar dari studi market, diameter yang kami putuskan sekisar antara 20 sampai 30 cm. Sehingga kita tetapkan untuk alat ini adalah 20 cm. Dan ketiga, untuk penentuan diameter outer wall, di mana kita harus merancang diameter outer wall ini lebih gede, lebih besar, sorry. Jadi harus memiliki diameter lebih besar, yaitu 25 cm. Lalu yang keempat, terdapat penentuan tinggi baul putar, di mana kita menentukan volumenya yaitu 7 liter, sehingga jika dilihat dari volume tabung yang berumus PR kuadrat kali tinggi, lalu dihitung yang menemukan hasilnya sebesar 20-30 cm. Lalu yang kelima adalah penentuan tinggi outer wall, dikarenakan baul putar memiliki tinggi 23 cm, sehingga outer wall harus memiliki ketinggian lebih tinggi agar tidak jadi gesekan, sehingga kita menentukan sebesar 35 cm. Lalu yang keenam adalah menentukan kecepatan putar. Tidak ada cara yang pasti untuk menghitung berapa gaya sentrifugal yang dibutuhkan untuk menuliskan minyak dari gorengan. Sehingga pendekatan eksperimental akan lebih cocok untuk menentukan berapa gaya sentrifugal yang diperlukan. Karena eksperimen sendiri tidak memungkinkan, oleh karena itu kita mencari data dari penelitian yang sebelumnya, di mana masih relevan dengan topik yang kita bahas. Nah, dari gambar berikut merupakan penelitian terdahulu, di mana kecepatan silinder dan waktu pemutaran terhadap hasil dari bawang goreng. Dari data tersebut, pengeringan paling sempurna terjadi ketika digunakan kecepatan putar sebesar 800 rpm dan diperoleh hasil pengeringan yang benar-benar kering pada bawang goreng. Oleh karena itu, kami menetapkan kecepatan putar minimal adalah 1000 rpm dikarenakan bendanya lebih berat. Lalu yang ketujuh, ada penentuan berat maksimum alat, di mana W
sama dengan densitas ayam dikalikan volume alat dikalikan percepatan gravitasi, di mana didapatkan 72,1 Newton. Lalu yang kedelapan adalah penentuan gaya sentrifugal. Dari perkiraan besar gaya sentrifugal yang efektif membersihkan minyak adalah di mana rumusnya adalah massa kali omega kuadrat dikalikan R. Di mana 7 dikalikan 3,14 per 30 dikalikan 1000 rpm kuadrat dikalikan 0,1. Sehingga didapatkan hasil 7668,5 Newton. Lalu yang kesembilan terdapat perhitungan kecepatan sudut, di mana 2 2pi per 60 dikalikan 1000 didapatkan 104,72 per second. Lalu yang ke-10 kita menghitung momen inersia, di mana nanti momen inersia ini berguna untuk menghitung daya yang daya minimum yang diperlukan untuk kemampuan motor. Untuk momen inersia Powell dan benda ayam ialah 7,63 dikalikan 0,1 kuadrat, sehingga didapatkan 0,0763. Lalu ada momen inersia shaft, di mana rumusnya setengah mr kuadrat, sehingga didapatkan 0,0275. Yang ke-12 adalah menghitung inersia total, di mana didapatkan inersia total sebesar 0,0795. Lalu yang ke-13 adalah hitung percepatan sudut, di mana kita menggunakan asumsi 5 detik didapatkan 20,944 per second kuadrat. Lalu menghitung torsi motor, di mana rumusnya adalah inersia dikalikan percepatan sudut, sehingga didapatkan 1,65 Newton meter. Nah, ini untuk menghitung daya yang terakhir, di mana daya merupakan hasil perkalian dari torsi dengan omega, di mana didapatkan 172,788 watt. Sekian. Oke, terima kasih Bagas untuk kesempatannya. Izinkan saya melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada rancangan anggaran biaya, di mana ini adalah biaya estimasi untuk alat yang akan kami buat. Barang yang pertama dibutuhkan adalah plat lubang perforated dengan ukuran 1 kali 2 meter dan diameter lubang-lubang kecilnya adalah 2,5 milimeter. Untuk harga satuannya ini 399.000 dan hanya dibutuhkan satu buah atau satu lembar, hingga harga total dari plat lubang perforated ini 399.000. Selanjutnya ada plat besi tebal 2 milimeter dengan ukuran 120 dikali 50 cm. Harga satuannya adalah 436.000 dan dibutuhkan satu buah atau satu lembar, sehingga harga totalnya 436.000. Plat besi dengan tebal 2 milimeter ini nantinya akan menjadi bowl di sisi luar atau yang mencegah minyak untuk terhambur keluar, dan juga untuk membuat oil corong corong oil corong dari minyak itu sendiri. Selanjutnya ada switching power supply PSU dengan spesifikasi 24 volt 15 ampere dengan harga satuan Rp102.995. Jadi dibutuhkan satu buah sehingga harga totalnya Rp102.995. Power supply ini yang akan menyuplai energi listrik ke motor sehingga motor bisa berputar. Selanjutnya ada digital control atau potentiometer dengan spesifikasi 30 ampere dan watt dengan voltase maksimal 80 volt sebagai pengontrol kecepatan. Eh, Potentiometer ini berfungsi untuk motor dapat diatur kecepatannya secara fleksibel dan bebas, yang merupakan salah satu inovasi dari alat kami, sehingga tidak ada batasan untuk mengatur RPM-nya selama masih dalam jangkauan motor.
Potentiometer ini memiliki harga Rp135.000 dan hanya dibutuhkan satu buah sehingga harga totalnya Rp135.000. Barang yang terakhir ada motornya itu sendiri. Nah, di sini menggunakan yang memiliki spesifikasi 24 volt, 250 watt, motor DC, dan spesifikasinya sendiri dapat mm, berputar dengan torsi maksimal 2 Newton meter dan kecepatan putar maksimal 2000 RPM. Motor ini kami pilih karena sesuai dengan hitungan yang sudah dijelaskan oleh Bagas dan juga budget yang cukup terjangkau dan sejalan dengan harga estimasi dari alat kami. Harga satuan dari motor ini Rp436.200 dan hanya dibutuhkan satu buah sehingga harga totalnya Rp436.200. Dari semua barang yang disebutkan, total biaya yang diperlukan adalah Rp1.509.195. Dan perlu catatan tambahan bahwa harga yang disebutkan di sini hanyalah harga dari komponen-komponen yang diperlukan dan belum termasuk biaya dari biaya manufacturing. Selanjutnya ini adalah komponen-komponen utama yang tadi sudah saya jelaskan. Untuk dinamo putar atau motor putarnya sendiri, di sini menggunakan unit motor dengan seri MY1016 24 volt DC 250 watt brush. Untuk kegunaannya sendiri dan juga spesifikasinya sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Selanjutnya ada potensiometer dengan seri PWM 30 ampere 12 hingga 80 volt dengan model CCM 6DSD. Kita lihat itu penampakan dari potensiometer. Selanjutnya ada power supply atau PSU. Sini menggunakan switching power supply PSU 24 volt 15 ampere. Selanjutnya ada desain dua dimensi atau tampak dua dimensi dari alat yang akan kami buat. Di sini ada tampak atas, tampak bawah, tampak kiri, tampak kanan, dan juga tampak depan yang dibuat sedikit miring untuk lebih memvisualisasikan lagi seperti apa bentuk alatnya. Selanjutnya ada video assembly 3D. Ada video assembly 3D. Di sini ada komponen-komponen dari alat kami atau part-part dari alat kami yang di breakdown satu persatu ketika di assembly. Itu yang pertama ada tutupnya yang paling atas dengan teknologi klem agar bisa menutup sempurna. Kemudian ada bowl di sini yang digunakan adalah variasi bowl normal. Kemudian ada shaft yang berfungsi untuk memutar bowl. Kemudian ini ada mangkok yang ada outer wall. Kemudian ada oil outlet yang bisa dilihat. Kemudian ada cover di paling bawah. Dan di sebelah kanan dan kiri, kemudian itu ada motor yang digunakan, PSU, potensiometer, dan juga dudukan-dudukan untuk motor dan lain-lainnya. Selanjutnya ada poster yang sudah kami buat untuk pameran Capstone 1 kemarin. Ini adalah bentuk filenya di mana mencakup judul, nama alat, spesifikasi, part-part penting, latar belakang, tujuan, metode, hasil, keunggulan, cara kerja, target pasar, dan lain-lain. Dan mungkin cukup segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.